Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kamaya. Alhamdulillah hari ini Kamaya mau bikin kontennya yaitu cerita anak. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Apel Kejujuran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apel Kejujuran. Jadi ikutan ini jadi penerbitnya 3 serangkai. Oke, Apel Kejujuran. Hai. Siang itu aku bersama saudara-saudaraku sesama buah apel. Kami membicarakan musim panen yang sebentar lagi datang. Aku sudah tidak sabar untuk dipanen, ujar saudaraku. Iya, aku ingin segera menjadi segelas jus apel yang segar, celoteh saudaraku yang lain. Dan aku menjadi seloyang kue apel yang lezat, sambung yang lainnya. Why? Dalam hati, aku juga memikirkan akan menjadi apa aku nanti. Salah seorang saudaraku terlihat berpikir sejenak. Mungkin kau akan menjadi minuman yogurt, tebaknya. Atau sebatang minyak wangi beraroma apel. Aku tersenyum. Jadi apa saja boleh, kataku. Yang penting aku bermanfaat untuk orang lain. Wush! Tiba-tiba angin berhembus kencang. Astagfirullah, angin besar datang, teriak saudara-saudaraku. Kami semua panik. Kami segera mencari pegangan agar tidak terayun-ayun. Aku sendiri segera berpegangan erat pada tangkaiku. Wow, angin guys. Wush. Wah, aku terus berdoa di dalam hati. Semoga angin kencang itu tidak membuatku jatuh. Namun takdir Allah berkata lain. Tangkaiku ternyata tidak cukup kuat untuk menahanku dan dari hembusan angin. Aku terjatuh ke tanah dan menggelinding ke arah sungai. Pluk! Tolong! Teriak aku keras. Hai, apelnya jatuh. Aku terjatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Saudara-saudaraku berteriak memanggilku, namun aku tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolongku. Jur, ya apelnya hanyut. Tubuhku terombang-ambing di sungai. Ya Allah, tolong aku. Apa yang harus kulakukan? Apelnya hanyut, teman-teman. Alhamdulillah, aliran sungai akhirnya membawaku ke tepian. Aku tersangkut pada pohon akar yang tumbuh di tepi sungai. Terima kasih ya Allah, ujarku dengan perasaan lega. Tak jauh dari tempatku, seorang pemuda sedang membasuh wajah. Saat melihatku, wajah pemuda itu tampak berbinar. Alhamdulillah, ada sebuah apel terhanyut, kata pemuda itu. Rupanya ia sedang kelaparan. Bismillah. Setelah menggosok dengan bajunya, pemuda itu menggigitku. Masya Allah, hatiku senang bukan kepalang. Pemuda itu masih mau memakanku walaupun aku terjatuh dan hanyut di sungai. Namun tiba-tiba pemuda itu berhenti memakanku. Astagfirullah, bekiknya. Wajahnya terlihat cemas dan ketakutan. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah memakan apel dan ini tanpa izin dari pemiliknya, ujar pemuda itu. Subhanallah,
betapa jujurnya pemuda itu hingga ia merasa harus meminta izin dulu pada pemilik kebun hanya untuk sebuah apel yang jatuh terhanyut di sungai. Aku harus mencari pemilik apel ini, tekad pemuda itu. Wah, siapa ya? Apel yang udah jatuh, dia mau nyari pemiliknya. Pemuda itu akhirnya bertemu dengan pemilik kebun. Ia lalu meminta maaf karena telah memakan apel tanpa izin. Pemilik kebun kagum dengan kejujuran pemuda itu, namun ia berniat menguji kesungguhannya. Aku akan memaafkan kamu, namun sebelumnya kau harus bekerja di kebun apelku selama 3 tahun tanpa dibayar, kata pemilik kebun. Kira-kira dijawabnya apa ya? 3 tahun boy, tanpa dibayar. Nah, apel, kupikir pemuda itu akan menolak persyaratan pemilik kebun. Bukankah ia hanya memakan sebuah apel yang sudah jatuh dan terbawa arus? Kira-kira mau nggak ya? Namun jawaban pemuda itu ternyata mengejutkan. Baik tuan, jika ini dapat menghalalkan apel yang telah kumakan, saya setuju. Subhanallah. Ya, kata pemuda itu, baik tuan, jika ini dapat menghalalkan apel yang telah kumakan, saya setuju, ujarnya. Wow, keren sekali ya. Cuma sebuah apel dia mau bekerja selama 3 tahun tanpa dibayar. Wow, keren. Selama 3 tahun pemuda itu bekerja pada pemilik kebun, walau tanpa dibayar. Ia tetap melakukan pekerjaan dengan rajin dan senang. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan membuatmu ridho dan mengampuni dosaku, gumam pemuda itu. 3 tahun kemudian, sang pemuda menemui pemilik kebun itu untuk berpamitan. Namun ternyata masih ada satu syarat yang harus ia penuhi. Karena kau harus nikahi anak gadisku yang lumpuh, bisu, tuli, dan buta, kata pemilik kebun. Baik tuan, jika itu bisa menebus kesalahan yang sudah saya lakukan, jawab si pemuda. Wah, suruh nikahin. Nikahnya sama gimana? Gadis yang lumpuh, bisu, tuli, buta. Wah ya, mau tapi Masya Allah. Jadi makin penasaran. Namun alangkah terkejutnya si pemuda ketika mendapati istrinya adalah seorang yang cantik jelita. Lumpuh, bisu, dan tuli yang dikatakan oleh pemilik kebun bukanlah arti sebenarnya. Lumpuh artinya tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Bisu bermakna tidak pernah bicara kotor. Buta karena tidak pernah melihat hal yang diharamkan. Tuli karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengar hal yang tak baik. Wah, ternyata bukan arti sebenarnya. Masya Allah. Akhirnya, pemuda yang jujur itu hidup bahagia bersama istrinya. Bahkan Allah mengaruniainya seorang anak laki-laki yang cerdas. Kelak anak itu akan dikenal sebagai seorang imam besar yang bernama Imam Syafi'i. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh ya, adik-adik, ternyata buah kejujuran itu sangat luar biasa ya. Dan dari cerita tadi ternyata keridhaan Allah juga keridhaan orang lain itu sangat utama. Oke, itu saja dulu dari cerita dari Kamaya. Sampai jumpa. Salam literasi.